Assalamualaikum, saya Rizatini Zulfa dari MI Darul Ulum Karangpandan. Nama saya Imam Santoso, saya mengajar di SMK Muhammad Gen 1 Turi. Saya Adit Guru Isma Negeri 1 Bandung. Pengalaman saya mulai join di pengajar belajar mulai tahun 2020 hingga sekarang. Mengajar belajar itu memberikan inspirasi. Workshopnya cukup menarik, interaktif. Pembelajaran saya jadi komunikatif, anak-anak juga enak. Terima kasih kepada pengajar belajar yang telah memberikan kepada saya. Terima kasih pengajar belajar, sukses selalu. Selamat pagi, Bapak Ibu guru semua. Selamat hari Sabtu. Apa kabar nih Bapak Ibu semua? Terima kasih ya sudah menyempatkan waktu kembali bersama saya lagi, Ina, yang akan menjadi moderator, menjadi host pada workshop minggu ketiga kita ini. Ya, gimana nih kabarnya Bapak Ibu nih? Habis 17-an ya kemarin? Ada acara apa nih di sekolah? Boleh tahu dong sedikit di chat box, boleh cerita sedikit mungkin open mic. 17-annya kemarin ngapain? Mungkin di sekolah, di rumah, di RT RW gitu ya. Kadang-kadang kan walaupun lagi pandemi gini kayaknya ada beberapa tempat yang masih menggelar ini ya, 17-an. Gimana nih Bapak Ibu 17-annya? Tarik tambang online, Bapak Nasron. Wah, seru nih kayaknya nih. Gimana tuh tarik tambang online? 17-annya online di rumah, iya. Menarik nih Bapak Nerson nih. Gimana tuh tarik tambang online, Pak? Seru banget ya. Via vote IG. Via vote IG, tarik tambangnya via vote IG gimana tuh, Pak? Vote-nya. Oh, banyak-banyakan yang vote ya. Oh iya betul. Modelnya banyak-banyakan yang vote. Seru juga ya tarik tambang online. Sekarang karena semuanya serba online ya semenjak pandemi, jadi semuanya menggunakan aplikasi yang ada, menggunakan sosial media yang ada. Seru juga ya. Ternyata orang Indonesia kreatif banget nih. Nah, tuh minggu depan katanya PPKM juga ada games nih, games 17-an juga nih, walaupun 17-annya udah minggu ini ya, tapi minggu depan mudah-mudahan semangat 17-annya masih terus ada nih, sampai selama-lamanya malah kalau bisa ya. Lomba stand up, lomba kostum pahlawan, lomba lip sync online di sekolah. Wah seru nih lomba stand up nih. Stand up juga lagi marak ya, dari beberapa tahun kemarin juga stand up nih jadi jadi salah satu lomba yang yang diusung nih sama sekolah-sekolah nih. Hiburan juga sih ya, stand up nih buat lucu-lucuan, lomba kostum pahlawan, lip sync, lomba lip sync online. Seru ya Bapak Ibu 17-annya ya, walaupun hanya online. Oke, kemarin sudah 17-annya, sekarang kita mau mulai workshopnya dulu nih ya Bapak Ibu ya. Workshop di minggu ketiga kita ini bersama saya lagi tadi, Ina. Nah, ini sudah berjalan di minggu ketiga. Nggak kerasa ya, sudah minggu ketiga kita melaksanakan workshop ini. Nah, sebelum kita memulainya, saya ingatkan kembali beberapa hal. Yang pertama, hadir dan aktif mengikuti sesi sejak awal hingga akhir sesi workshop ya. Yang kedua, mengumpulkan rangkaian proyek, jadi PR-PR-nya yang diberikan oleh para pembicara, boleh tolong disubmit, boleh tolong dikumpulkan sebagai nanti syarat untuk mendapatkan sertifikatnya. Yang ketiga, mengisi survei, nanti akan diberikan survei, itu juga menjadi salah satu menjadi salah satu kriteria untuk mendapatkan sertifikatnya. Yang keempat, sertifikat workshop ini akan diberikan tanggal 11 September 2021. Nah, sebelum kita mulai, workshop ini akan direkam, hasil rekamannya akan dibagikan kepada peserta juga. Sekarang ini juga kita sedang live ya di YouTube, jadi boleh dilihat di YouTube-nya Pengajar Belajar. Yang kedua, diharapkan untuk Bapak Ibu pengajar tetap dalam keadaan mute selama workshop berlangsung. Jika ada pertanyaan, boleh diketik dahulu di kolom chat box ya Bapak Ibu ya. Nanti pada saat sesi tanya jawab,
akan saya sampaikan, akan kita diskusikan bersama. Oke. Nah, ini dia pembicara kita. Pada minggu ketiga ini ada Bapak Yoga Saputra, guru SMA Santo Carolus dari Bengkulu, antar pulau antar provinsi ini kita ya. Yang beliau ini adalah lulusan Teknik Informatika dari Universitas MDP Palembang. Beliau juga aktif mengajar di SMA Santo Carolus sejak tahun 2016 sampai sekarang. Nah, di minggu ketiga ini pembahasannya adalah tentang algoritma dan struktur percabangan. Tanpa berlama-lama lagi, kita boleh kenalan dulu yuk sama Bapak Yoga. Selamat pagi, Pak Yoga. Baik, selamat pagi, Mbak. Apa kabar, Pak? Ya, baik, Mbak. Sehat ya, Pak ya? Ya, puji Tuhan sehat sih. Tuhan sehat ya. Oke, Pak. Kita boleh mulai, Pak, workshop-nya hari ini. Baik, saya mau mulai ya. Baik, selamat pagi teman-teman pengajar semuanya. Apa kabar? Baik, semoga teman-teman pengajar di sini dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya. Nah, senang sekali kita berjumpa lagi di kelas PPKM, program kelas PPK, baik mengajar belajar, dan terima kasih juga atas kesempatannya yang diberikan dari Yayasan Generasi Karya. Kita di sini akan bersama-sama belajar dan sharing dengan pengajar semuanya. Kita akan belajar mengenai struktur percabangan. Baik, sebelumnya apakah suara saya jelas? Jelas, Pak. Sudah cukup jelas. Ya. Jika penyampaian saya terlalu cepat bisa bilang ya. Oke, baik, Pak. Oke, saya akan share screen. Baik, kita akan belajar mengenai tentang struktur percabangan. Nah, materi ini ada di kelas.mengajar.belajar.id ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses materi ini di sini. Kita akan mengambil basicnya dari sini semua. Baik, apakah itu tentang struktur percabangan? Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita kadang harus mengambil keputusan yang penting. Kita dibayangkan dalam suatu situasi kita harus memilih keputusan. Contohnya seperti ini, ada contoh kasus adalah rute jalan mana yang paling cepat mencapai tujuan. Nah, ada contoh contohnya juga. Terus contohnya ketika kita ingin makan, misalnya mungkin makan nasi goreng atau sate, itu salah satu kondisi percabangan juga. Kita harus memiliki mengambil keputusan ya. Nah, di dalam pemrograman komputer juga menggunakan uji coba tersebut yang disebut kondisi untuk mencari tahu mana program yang harus dijalankan selanjutnya. Komputer seringkali membuat keputusan tentang apa yang akan dia jalankan. Nah, sebagian besar program dirancang untuk melakukan hal yang berbeda dalam tiap-tiap situasi. Nah, jalannya program terbagi seperti jalur yang bercabang. Benar ya. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang percabangan else pada Python. Ini sebagai flow control super dasar yang sangat harus kita pahami sebagai seorang programmer. Nah, di sini ada aktivitas pembelajaran, jadi Bapak Ibu bisa melakukan ini dengan siswa kita nanti ketika kita sudah bisa tatap muka ya. Sekarang kita nggak bisa melakukan ini, Bapak Ibu juga bisa melakukan ya melalui aktivitas pembelajaran dari kelas pengajar. Oke, selanjutnya ini brainstorming dari yang tadi ya, dari aktivitas pemanasan. Baik, selanjutnya apa itu struktur percabangan? Nah, di sini sudah disediakan video yang bagus, kita akan coba saksikan ya.
Sorry, apakah suaranya ada? Coba di play, Pak. Oh, bentar, saya coba. Topik utama yang akan kita bahas kali ini, Ya, yang ada. pertama adalah apa itu struktur percabangan, kemudian yang kedua struktur percabangan satu kondisi, kemudian yang ketiga struktur percabangan dua kondisi, dan yang keempat struktur percabangan lebih dari dua kondisi atau nanti kita sebut dengan multiple condition. Ya, lalu ada yang kelima struktur percabangan bersarang, dan jangan lewatkan teman-teman karena nanti ada aktivitas asik. Jadi kita langsung masuk ke topik yang pertama dulu. Jadi apa itu percabangan? Oke, sebelumnya, apa arti dari struktur percabangan dalam pemrograman? Dalam bahasa pemrograman, biasanya dikenal dengan istilah conditional statement atau statement kondisional. Atau biasa juga disebut dengan if gitu. If kan kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, maka artinya jika gitu ya. Nah, dan kalau ada jika, berarti ada maka. Nah, itulah maksudnya if, kurang lebih seperti itu. Nanti kita jelaskan. Oke, diikuti dengan nilai boolean yang disebut dengan kondisi. Oke, dalam Python kondisi tersebut diakhiri oleh titik 2. Pada Python, ada beberapa statement atau kondisi di antaranya ada if, ada else, dan ada else if. Kalau di Python disingkat jadi elif. Gitu. Nah, jika kondisinya benar, kondisi if akan dijalankan. Kalau kondisinya salah, kondisi if tidak akan dieksekusi. Oke, dan percabangan ini biasanya digunakan untuk validasi atau pengecekan. Jadi, gini, di kehidupan sehari-hari itu kan ada jika dan maka. Gitu ya, contohnya gini deh. Jika Adi ada di rumah, maka saya mau main di tempat Adi. Kalau Adi nggak di rumah, ngapain? Gitu. Jadi ada jika dan ada maka. Dan kalau jikanya itu terpenuhi, ya, jika Adi ada di rumah, Adi ada di rumah itu kita sebut dengan kondisi. Oke, dan kondisi tersebut kan pasti menghasilkan antara true dan false. Adi ada di rumah atau Adi tidak ada di rumah. Begitu. Nah, kalau ada di rumah, kalau benar kondisinya, maka kondisi if akan dijalankan. Itu kita mau ngapain kalau si Adi ada di rumah? Nah, kalau kondisinya salah, kalau Adi nggak di rumah, kita mau ngapain? Gitu. Atau yang kita mau main ke rumah Adi tidak akan dieksekusi. Begitu. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham nih. Oke, baik. Jadi sudah dijelaskan pada video ya, bahwa struktur percabangan dalam masa pemrograman biasanya dikenal sebagai conditional statement. Nah, konsep sederhananya ketika kita menginstruksikan komputer untuk melakukan suatu aksi tertentu, hanya jika suatu kondisi itu terpenuhi, atau kita memerintahkan komputer untuk melakukan aksi tertentu jika suatu kondisi tidak terpenuhi. Contohnya ya dalam sehari-hari, kondisi yang pertama, jika nilai siswa lebih dari 90, maka dia dapat predikat A. Lalu ada kondisi yang kedua, jika nilai siswa lebih dari atau sama dengan 80, maka dia dapat predikat B, dan seterusnya. Jadi konsepnya seperti itu ya. Oke, kita langsung masuk ke, jangan lupa yang kita gunakan adalah operasi boolean, true dan false. Oke, kita masuk ke selanjutnya adalah struktur percabangan satu. Nah, perintah percabangan ini adalah yang paling sederhana. Ia menggunakan pernyataan if. Jadi, pernyataan ini hanya memiliki satu cabang yang diambil komputer jika kondisinya benar. Di sini ada contoh program.
Nah, dari program di sini, komputer akan menanyakan, apakah kamu lapar atau tidak? Jika iya, maka komputer akan menampilkan, baik, aku akan membuatkan kamu nasi goreng. Jika tidak, maka komputer akan diam, atau dalam kata lain tidak akan menampilkan kalimat. Nah, kita bisa lihat di sini, ini adalah programnya, apakah lapar, dengan input, apakah kamu sedang lapar, lalu kondisinya, jika iya, maka dia akan jalan, aku akan buatkan kamu nasi goreng. Di sini ada flowchart-nya. Dimulai ya, kita masukkan inputnya, kita akan bertanya, apakah kamu sedang lapar? Jika iya, maka akan muncul pernyataan, aku akan buatkan kamu nasi goreng. Kemudian program selesai. Lalu jika tidak, jika kita input tidak, maka kondisinya dia langsung masuk ke selesai. Nah, sekarang kita coba ke codingnya. Saya akan menggunakan Visual Studio. Bapak Ibu bisa menggunakan yang lainnya, bisa pakai Idle atau Replit, sama saja. Ya. Maka sama dengan yang jangan lupa melakukan indentasi ya Bapak. Kita jalankan. Yang apakah kamu lapar? Saya akan jawab iya. Nah, program akan menjalankan, akan memberikan respon, memberikan pernyataan, baik, kita akan masak nasi goreng. Nah, jika kita jawab tidak, maka program akan otomatis selesai, tidak akan memberikan respon apa. Itu ya konsepnya jika di dalam coding. Atau kita kasih contoh yang lain. If 5 in Nah, jika seperti ini, kira-kira menurut Bapak Ibu mana yang akan tampil? Atas atau bawah? Bawah. Oke, kita coba ya. Kita jalankan. Ya, nilai 10 lebih dari 5. Apa? Karena di sini ada operator lebih besar dari
Nah, yang pertama, statement yang pertama adalah 5 lebih besar dari 10. Di sini nilai 5 lebih besar dari 10. Nah, ini karena tidak sama atau salah nilainya, maka program tidak akan dijalankan. Ya, tidak akan dijalankan. Tapi yang 10, karena dia terpenuhi, maka dia akan muncul nilai 10 lebih dari 5. Kecuali jika kita ganti operatornya, jalankan. Ya, jalankan perintahnya atau kondisinya terpenuhi. Yaitu untuk kondisi percabangan yang pertama atau kondisi percabangan satu kondisi. Baik. Selanjutnya untuk kita masuk ke selanjutnya. Pak Yoga, slide-nya hilang kayaknya di share screen-nya. Oh, oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke struktur percabangan dua kondisi. Ada video, ya. Oke, topik selanjutnya, struktur percabangan dua kondisi. Apakah sudah tahu apa itu? Jika ingin membuat program untuk melakukan satu hal, jika suatu kondisi benar dan hal lain jika salah, maka diperlukan perintah dengan dua cabang yang disebut dengan pernyataan if-else. Oke, tidak hanya true, tapi jika false ada program yang akan dijalankan. Intinya gini, kalau teman-teman ingat ya, di percabangan satu kondisi kemarin, misalnya kalau Adi ada di rumah, kita akan masuk ke rumah Adi. Gitu. Nah, kalau nggak ada di rumah, nggak ngapa-ngapain. Nah, tapi dengan percabangan dua kondisi, kita akan memanfaatkan kalau misalnya kondisinya true dan false. Jadi kalau misalnya Adi ada di rumah, kita masuk ke rumah Adi. Kalau nggak ada di rumah, kita ngapain? Jadi intinya, kalau misalnya kondisi itu bernilai false, kita juga akan eksekusi sebuah statement. Begitu. Jadi kita menangani dua kondisi nanti, jadi ada true dan false. Begitu. Sip ya, mudah-mudahan paham nih. Lalu, sintaksnya seperti ini. Ya, misalnya nih, cuaca, hasil dari inputan, bagaimana keadaan cuaca sekarang. Oke, baik, kita langsung coba ya, langsung coba ke programnya. Nah, sekilas jadi perbedaan dari percabangan dua kondisi. Jika suatu kondisi benar dan hal lainnya salah, maka kita memerlukan dua cabang yang disebut if-else. Jadi pengambilan keputusan kondisi if-else tidak hanya digunakan untuk menentukan tindakan apa yang diambil sesuai kondisi yang benar, tapi juga bisa menentukan tindakan atau apa yang dijalankan ketika kondisinya salah. Ini adalah flowchart-nya. Jika dia kondisinya benar, maka dia ada pernyataan yang benar. Jika pun salah, dia juga memberikan respon pernyataan jika salah. Kita coba ke programnya. Screen. Contoh yang tadi. Sorry. Cuaca. Bagaimana keadaan cuaca sekarang? Dan jika cuaca
kita bermain di dalam rumah. Kemudian jika pernyataannya salah, kita buat kondisinya, yuk kita pergi ke taman. Jalankan. Ketika kita input hujan, maka akan muncul statement kondisi kita bermain di dalam rumah. Kemudian jika kita beri isi cerah, maka hasilnya adalah yuk kita pergi piknik ke taman. Jadi cukup jelas ya Bapak Ibu. Jadi, jika statement pertama itu terpenuhi, maka dia akan jalan. Pertama adalah kita bermain di dalam rumah. Jika kita jawabnya hujan. Nah, jika kita jawabnya di luar hujan, inputnya selain hujan, maka akan muncul yuk kita pergi ke taman. Oke, contoh lain, misalnya nilai sama dengan 50. Nilai Anda adalah jika nilainya lebih besar sama dengan 75, Anda jika tidak, Anda tidak lulus. Coba kan? Nah, karena kita sudah memberikan dia inputan nilainya 50, maka dia otomatis, maaf, Anda tidak lulus. Lalu kita coba ganti jadi 76. Selamat, Anda lulus. Seperti itu. Atau kita ganti, jika kita ingin nilainya itu fleksibel, kita bisa input berapa saja. Kita ganti nilainya jadi inputan variabel integer, input, masukkan nilai masukkan misalnya nilai Anda 40. Maaf, Anda tidak lulus. Pak Yoga, maaf, ada yang tanya Pak, garis miring N itu maksudnya gimana? Oke, garis N itu fungsi untuk pindah baris. Oke, saya buka chat. Oh iya benar, sudah dijawab dengan Pak Revansa. Ya, terima kasih. Itu fungsi untuk pindah baris satu spasi.
Jadi dia otomatis ke bawah. Kemudian, oke, saya lanjut ya. Kemudian saya coba jalankan. Jika nilainya lebih dari 75, misalnya 80, maka nilai Anda adalah 80, selamat Anda lulus. Oke, ini untuk kondisi percabangan dua kondisi, percabangan dua kondisi. Itulah contohnya. Kemudian kita masuk ke selanjutnya. Sama ya, sesuai dengan flowchart-nya. Next. Nah, di sini adalah struktur percabangan lebih dari dua kondisi. Lebih dari dua kondisi. Jadi di sini jika ada lebih dari dua kemungkinan kondisi, pernyataan else if, jadi disingkat jadi LIF, akan bermanfaat. Pengambilan keputusan kondisi if, LIF, merupakan lanjutan dari percabangan logika dari kondisi if. Nah, dengan LIF, kita dapat membuat program yang akan memilih beberapa kemungkinan yang dapat terjadi. Jadi hampir serupa dengan else, bedanya LIF bisa banyak dan lebih dari satu. Nah, contohnya seperti di sini. Ketika kita masukkan input peralatan olahraga apa saja yang kamu perlukan untuk melakukan olahraga. Di sini ada pilihan sepak bola, bulu tangkis, berenang. Jika olahraganya berenang, maka nanti isinya ada kacamata renang, pakaian renang. Nah, lalu jika yang diinput itu bukan berenang, bulu tangkis, maka yang akan dicetak adalah raket, rok, sepatu, kaos kaki, pakaian olahraga. Jika tidak terpenuhi, maka dia akan pindah ke bawahnya, sepatu bola, kaos kaki, dan pakaian olahraga. Itu. Sekarang kita coba ya. Nah, ini flowchart-nya. Sekarang kita coba. Olah. Alat perlengkapan apa saja? Apa saja yang kamu sepak berenang. Oke. Jika olahraga dengan sepak bola yang dibutuhkan adalah sepatu
kaos. Lalu kondisi yang kedua, L olahraganya adalah guru. Kemudian peralatannya ada sepatu, else, yaitu berenang. Berenang itu um, apa saja. Saya sekarang coba sepak bola. Yang muncul adalah peralatan yang dibutuhkan untuk olahraga sepak bola, kaki, dan tackle. Jika kita ke bulu tangkis, maka yang akan tampil adalah peralatan bulu tangkis. Kok sepatu dan nah, jika kita pilih di luar sepak bola bulu tangkis dan seperti renang dan pakaian baik. Baik, ada pertanyaan. Jika pilihannya 4, apakah otomatis perlu 2? 1 if, 2 if, dan 1 else? Saya rasa apakah perlu otomatis 1 if? Seharusnya tidak. Seharusnya tidak ya. Kita coba ya. Jika pilihannya 4, kalau 4, kita coba deh. Satu lagi misalnya
Jika pilihannya 4, apakah otomatis perlu satu if, dua elif, dan satu else? Jawabannya yes. Oh, oke. Jawabannya adalah kenapa alasannya tidak? Karena kita menggunakan blok kodenya adalah if, elif, dan else. Jadi susunan dari Python, blok kodenya adalah if, elif, dan else. Jadi kalau misalnya pilihannya 4 atau 5, berarti if-nya 1, if-nya 3, dan diakhiri dengan else. Jadi itu adalah menyesuaikan dengan blok kode yang ada dalam percabangan. Semoga menjawab ya Pak William Sandi. Jawabannya adalah tidak. Karena kita menggunakan blok kodenya if, elif, dan else. Jadi jika misalnya ada 4, jadi otomatis ada satu if, dua elif, dan satu else. Nah, kalau 5 berarti ada if-nya 1, elif-nya 3, dan else-nya 1. Oke. Kita kembali. Oke, kalau yang catur menggunakan else, pengaruhnya apa ya Pak? Seperti yang pada percabangan dua kondisi, else itu sebagai kondisi di luar kalau yang catur menggunakan else apa ya Pak? Kalau else-nya kita nggak bisa karena if ini hampir sama dengan else, bedanya dia bisa bedanya dia bisa berisi beberapa kemungkinan. Nah, jika kondisinya begitu, apakah else menjadi tak perlu? Misal tidak perlu ada pilihan istirahat. Tetap digunakan, tetap digunakan, tetap digunakan. Ya, tetap digunakan ya, Pak. Oke, sekarang kita lihat di program yang ketiga. Program ketiga ini adalah struktur percabangan lebih dari dua kondisi. Di sini ada ketiklah program 3 pada Python interpreter. Kita sekarang coba ya. Kita coba.
hari kegiatan. Nah, itu pelajaran yang kami masukkan nama hari. Jika hari kegiatan, kita buat dulu ya susunannya ya. If in else if if sorry, print ya. Oke, yang pertama if dari ya dari kegiatan saya belajar matematika. Yang saya belajar pemrograman. Nah, supaya cepat kita bisa lakukan copy paste. Karena ada berapa ya? Hari ini ada hari Senin, Selasa, Rabu, sampai Sabtu. Kamis, Jumat, matematika, pemrograman, kemudian kita masukkan memasak, fisika, kemudian belajar bahasa Inggris, terakhir jika dia di luar hari Senin sampai Sabtu, maka saya hari misalnya Selasa, kasihnya saya akan belajar pemrograman. Kemudian saya jalankan lagi jika di luar hari Senin sampai Minggu misalnya, Senin sampai Sabtu saya kasih. Maka dia akan langsung jalan saya beli. Untuk kondisi hati seperti ini. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Kalau Bapak Ibu jika ada masukan boleh disampaikan di chat. Oke.
Kita lanjut. Selanjutnya ke materi berikutnya, struktur percabangan. Kita coba saksikan, ada video di sini. Topik terakhir yang akan kita bahas yaitu struktur percabangan bersarang. Ini lebih menarik lagi. Mengapa dikatakan struktur percabangan bersarang? Oke. Struktur percabangan yang lebih kompleks. Yang kedua, di dalam elif terdapat kondisi if. Jadi seperti membuat menu di dalam menu. Struktur percabangan bersarang ini bisa digunakan untuk program yang membutuhkan 2 atau lebih kondisi if dalam satu eksekusi. Jadi misalnya gini, kita langsung ngoding aja. Coba ini kita hapus ya, saya hapus. Jadi misalnya, Oke. Nah, jadi struktur percabangan bersarang ini adalah struktur percabangan yang lebih kompleks. Di dalam elif terdapat kondisi if. Jadi seperti membuat menu di dalam menu. Jadi struktur percabangan bersarang ini bisa digunakan untuk program yang membutuhkan 2 atau lebih kondisi if dalam satu eksekusi. Contohnya ada di sini nih. Halo, selamat datang. Kita masukkan nama kita, kemudian masuk lagi if nama pengajar belajar. Maka akan muncul selamat datang. Oke. Nah, di sini kita perlu perhatikan indentasi pada pembuatan program struktur percabangan ini untuk menghindari indentation error atau kesalahan jalannya program pada saat dieksekusi. Seperti yang dibahas sebelumnya. Nah, indentasi merupakan ciri khas pada bahasa pemrograman Python. Nah, indentasi ini diperlukan untuk menuliskan satu blok program dalam Python. Nah, di sini ada contoh dari struktur percabangan bersarang SI. Ini adalah menu pilihan matematika. Kemudian akan coba share. Kita coba ke contoh yang sederhana. Integer dan nilai. Ya. Masukkan usia. Jika nilai sama dengan lebih besar 75, maka di dalam nilai ada if lagi. If usia kurang dari lebih besar, usia lebih besar dari 15, maka selama adik kamu lulus. Kemudian else. Selamat kakak,
kamu lulus. Else. Dan if jika usianya kurang dari 15, lebih dari 15, maka coba lagi ya. Else maka ya, coba lagi. Nah, baik, kita lihat alurnya. Nah, jika nilainya lebih besar dari 75 dan usianya kurang dari 15, maka nanti akan muncul selamat adik kamu lulus. Selamat adik kamu lulus. Nah, jika nilainya lebih besar dari 75 dan usianya lebih dari 15, ya, lebih dari 15 tahun, maka akan muncul selamat kakak kamu lulus. Nah, kemudian jika semuanya itu tidak terpenuhi, ya, maka turun ke bawah. Jika nilainya kurang dari 75 dengan usia yang di bawah 15 tahun, maka akan muncul maaf dek, coba lagi ya. Dan jika dia nilainya kurang dari 75 dan usianya lebih dari 15 tahun, maka dia bilang, mohon maaf kak, coba lagi ya. Oke, salah pak, oh iya. Ya, di sini ya. Benar? Oh ya. Oke. Yang pertama kita masukkan nilai. Misalnya nilainya yang pertama adalah 76, usianya 13 tahun. Oh, salah kakaknya. Berarti masukkan nilainya 76, usianya 13. Harusnya selamat adik kamu lulus. Nah, ini terpenuhi ya yang pertama. Kemudian yang kedua, jika nilainya kurang dari 75, 74, usianya 13. Mohon maaf dek, coba lagi. Ya, kita coba lagi. Jika nilainya 74 dan usianya 18, mohon maaf kak, coba lagi ya. Ya udah benar mas. Ya. Belum pak. Enggak. Ini udah benar. Oke. Oke, sampai di sini. Kira ada yang ingin ditanyakan? Baik. Kita lihat di slide lagi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa coba, di sini ada menu pilihan matematika. Bapak Ibu bisa coba
ketik programnya ini kita ketik, dan ini akan mungkin bisa menjadi tugas. Ini bisa menjadi tugas untuk Bapak dan Ibu semuanya. Tugasnya adalah, nah ini untuk yang ini ya, yang ini. Jadi program ini fungsinya adalah menunjukkan menu pilihan matematika. Ya, untuk menu pilihan matematika. Saya akan coba jalankan. Supaya nggak terlalu lama, saya pilihan matematika. Ya. Nah, ketika dia dijalankan, ketika program ini dijalankan, ada yang salah. Oh, masih ada lagi. Ya, ketika kita program ini dijalankan, di sini dia akan menunjukkan jenis bangun datar. Ketika kita pilih segitiga, maka akan muncul lagi pilihan keliling segitiga, segitiga atau luas segitiga. Nah, jika kita pilih satu, maka yang akan muncul nanti adalah rumus dari keliling segitiga. Rumusnya sisi tambah sisi tambah sisi. Lalu contoh selanjutnya, jika kita pilih sisi panjang, di sini ada pilihannya sisi bangun datar, maka yang akan muncul adalah jenis bangun datar keliling persegi. Jenis bangun datar persegi, yaitu keliling persegi, luas persegi. Kemudian kita disuruh milih mau melihat rumus yang mana, rumus keliling atau rumus luas. Contohnya berarti 2, nanti akan muncul rumus luas dari persegi dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu tugasnya adalah memodifikasi contoh yang ada di slide atau di dalam website kelas pengajar belajar materi percabangan bersarang, ya. Bapak modifikasi dengan menambahkan, setelah bisa menampilkan rumus, tugasnya adalah rumus tersebut harus bisa dijalankan sesuai dengan perintah atau kondisi yang diinginkan. Oke, contohnya seperti ini. Nah, ini sama ya. Ketika saya pilih segitiga, nah, lalu saya pilih keliling segitiga, maka selain muncul rumus, ini ada sisi, kita bisa melakukan operasi aritmatikanya. Misalnya saya masukkan nilainya, ya, maka dapatlah keliling segitiganya 9, jadi sesuai dengan rumusnya. Oke, jadi tugasnya adalah Bapak Ibu rumus tersebut
bisa dijalankan sesuai dengan kondisi atau perintah yang diinginkan. Itu yang untuk kuis yang pertama. Oke, ini di bagian NESI. Share. Oke. Nah, di sini ada contohnya. Jadi Bapak Ibu lakukan modifikasi, Bapak tambahkan lagi, dia bisa menjalankan rumus yang sudah ada di sini. Jadi rumusnya ini Bapak Ibu bisa lakukan input, nilai, dan bisa menjalankan sesuai dengan kondisi atau perintah yang diinginkan. Oke, selanjutnya ini mulai latihan. Ini aktivitas asik ini bisa Bapak Ibu lakukan bersama siswa ya. Ini ketika nanti kita sudah bisa terbuka, kita bisa melakukan aktivitas pembelajaran, aktivitas asik ya. Bapak Ibu bisa dulu, di sana sudah ada jalannya aktivitas pembelajaran. Oke. Jadi mungkin ini saja untuk materi struktur percabangan. Saya mohon maaf jika ada yang kurang jelas. Kemudian kita ada satu quiz lagi selain yang tadi. Quiz lagi. Nah, Bapak Ibu di sini ada tampilan slide. Nah, Bapak Ibu tugasnya membuat program kalkulator sederhana tentang pembagian, perkalian, penjumlahan, dan pengurangan dari dua bilangan yang dimasukkan oleh user. Jadi hampir sama, yang dibedakan hanya adalah penggunaan operasi aritmatikanya ya. Jadi di sini ada contoh. Jadi ketika kita memilih operasi aritmatika, kita input 2, maka yang akan muncul adalah operasi perkalian. Nah, di sini Bapak harus bisa menginputkan angka pertama dan angka 2 serta angka kedua, dan bisa muncul hasil dari operasi aritmatika atau operasi matematika yang sudah diinput. Baiklah, kurang lebih ini yang bisa saya share kepada Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf jika misalnya ada penyampaian saya yang kurang jelas, dan mungkin saya bisa kembalikan ke Mbak. Oke, terima kasih Pak Yoga. Dari Bapak Ibu guru sekalian, ada pertanyaan atau tanggapan mungkin? Boleh di chat box atau mau open mic juga boleh. Ini coba saya lihat di chat box. Apakah ada pertanyaan? Ini tadi udah dijawab semua nih ya? Udah. Oke. Gimana Bapak Ibu? Udah ngerti semua kali ini ya? Gimana dengan ininya nih Pak? PR-nya? Mungkin proyeknya buat minggu ini? Oke, proyeknya tadi seperti yang tadi kita membuat memodifikasi ya, kita menambahkan fitur lagi. Tadi kan selain bisa menampilkan dan rumus saja, tapi kita bisa melakukan operasi perhitungan di sana ya. Kemudian yang pertama contohnya ada di slide tadi di bagian NESIF, itu di modifikasi
Oke. Kemudian yang kedua adalah ada di slide juga, yaitu membuat kalkulator sederhana seperti ini. Oke, jadi ada 2 ya Pak ya. Ya. Oke. Nanti akan dari tim diingatkan lagi di grup WhatsApp ya tentang tugasnya. Oke. Ini Bapak Ibu beneran nih nggak ada yang mau tanya. Waduh, denda 5 kali lipat jika tidak mengerjakan sendiri. Ya ya, dilarang contek-mencontek ya Bapak Ibu ya. Oke, bagaimana? Bapak Ibu sudah jelas semuanya? Sudah jelas ya? Wah, jelas, semuanya jelas. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan kembali, tinggal prakteknya boleh. Udah siap banget nih. Siapa nih? Ibu atau Bapak Aslan ya? Betul, mantap banget nih. Udah pada jelas semua. Ya, Bapak Ibu, jadi kalau ada yang kurang jelas, saya mohon maaf ya Bapak Ibu, karena benar-benar saya grogi banget di depan Bapak Ibu ini. Ini pertama kalinya saya hadir dulu. Atau mungkin ada yang mau diulang, ada bagian yang kurang jelas? Atau semuanya sudah jelas? Ada 33 peserta, 30, ya sekitar 30-an peserta hari ini. Oke, kalau sudah tidak ada lagi tugas, bentar, dari Ibu Nindiha. Tugas yang dikerjakan itu yang di slide atau yang diinfokan di Classroom. Yang diinfokan di Classroom itu sama dengan yang diinfokan oleh Pak Yoga, Bu. Jadi yang kita ketik di Classroom itu, yang kita infokan di Classroom itu informasinya dari Pak Yoga juga, jadi sama. Gitu. Oke. Kalau sudah. Oh, ini ada pertanyaan dari Bapak Aslan. Tadi ada pernyataan, misal if dalam kurung x, tanda titik 2-nya kenapa harus di luar kurung ya Pak? Kenapa nggak di dalam kurung? Tanda titik 2. Pak Yoga masih mute. Pak Yoga. Oke. Ada pertanyaan dari Bapak Aslan tadi? Baik, kenapa tanda titik 2-nya harus luar kurung? Nah, kalau dia di dalam kurung, itu sudah ada di dalam aturan tulisan sintaknya ya Pak ya. Aslan, iya. Jadi
emang seperti itu aturan sintaknya. Kemudian kalau dia ada di dalam kurung, maka dia nggak bisa. Mungkin itu jawaban sederhana saya, Pak. Ya. Oh, sudah aturannya seperti itu ya. Mungkin akan merubah merubah hasil ya kalau peletakannya di dalam kurung. Oke. Baik, terima kasih Pak Yoga. Ada lagi? Yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Baik, kalau sudah tidak ada lagi, mungkin kita mau foto bersama dulu. Oke? Oke. Boleh Bapak Ibu semua dibuka ya kameranya ya. Ini ada 2. Oke. Silakan Bapak Ibu dibuka kameranya, kita foto bareng dulu. Sebentar, ada yang baru masuk. Sudah, Bapak Ibu yang lain yang belum buka kamera? Oke, Bu Stefani boleh minta tolong di ini ya. Oke, aku bantu foto ya. Oke. Aku mulai dari page yang pertama dulu. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Aku masuk ke page yang kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, aku sudah selesai. Silakan kembali ke Wina. Oke, terima kasih Bu Stefani. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya hari ini ya. Sebelum kita tutup acara hari ini, saya akan menyampaikan beberapa hal kembali. Sebentar, saya screen dulu ya. Oke. Oke, sudah terlihat screen saya ya. Oke, ini akhir dari workshop di minggu ketiga bersama Pak Yoga. Beberapa hal kembali yang akan saya sampaikan itu adalah pengumpulan tugasnya nanti boleh di Google Classroom ya dengan kode kelasnya DW2EGQO. Ini kode kelas untuk pengumpulan tugas. Hari ini tugas yang diberikan oleh Pak Yoga itu ada 2, betul begitu ya Pak ya? Ada 2 tugas. Nanti bisa dicek kembali di di Google Classroom-nya. Lalu saya ingatkan kembali bagaimana caranya untuk mendapatkan sertifikat hadir dan aktif mengikuti sesi sejak awal sampai akhir, lalu mengumpulkan rangkaian proyek, mengisi survei, dan akan diberikan sertifikatnya pada tanggal 11 September 2021. Nah, jika Bapak Ibu berkenan untuk bergabung di grup pengajar belajar untuk mendapatkan info-info menarik dari tim kami, boleh dengan link di bawah ini, atau dengan scan QR code-nya. Scan dengan handphone boleh, atau dengan aplikasi scan barcode, boleh di sini ya. Lalu kami juga ada di Facebook, Yayasan Generasi Maju Berkarya, namanya di Facebook. Boleh dengan linknya juga di sini. Jadi infonya boleh nanti dari
Telegram tadi atau dari Facebook ini terkait dengan workshop-workshopnya setiap minggu itu. Nah, ini yang menarik nih Bapak Ibu nih. Jadi PPKM ini, workshop PPKM ini kami mengadakan sebuah lomba ya. Lombanya ini adalah membuat video. Lomba membuat video, dan hadiah utamanya, satu pemenang hadiah utamanya itu adalah mendapatkan sebuah laptop ya Bapak Ibu ya. Ini untuk hadiah utamanya. Dan untuk satu orang runner up mendapatkan GoPay senilai 350.000. Wah, lumayan banget nih ya. Bapak Ibu yang berminat ya, saya ajak nih untuk ikutan lomba bikin videonya nih. Nah, saya akan sampaikan beberapa hal terkait lomba videonya nih. Bentar. Oke. Nah, tema videonya ini, tema besarnya adalah keunikan dan manfaat platform kelas by pengajar belajar. Lalu, subtema video yang bisa Bapak Ibu angkat atau Bapak Ibu pilih untuk video Bapak Ibu. Yang pertama itu asik belajar coding dengan platform digital kelas. Yang kedua, tips dan trik menggunakan platform digital kelas. Dan yang ketiga, materi atau topik pelajaran favorit di platform digital kelas. Jadi Bapak Ibu boleh pilih salah satu tema mana yang mau dibuatkan video, ya tidak perlu tiga-tiganya, pilih salah satu saja. Waktu pelaksanaannya seperti ini, batas pendaftaran dan pengumpulan videonya itu 11 September pukul 23.59. Jadi 1 menit sebelum jam 12, sebelum ganti hari deh pokoknya ya. Sebelum tanggal 12 itu batas pengumpulan akhirnya. Gitu. Pengumumannya top 6 ya, 6 terbaiknya itu pengumumannya itu tanggal 18 September. Lalu polling IG-nya untuk semifinal itu tanggal 21 sampai 22. Untuk 2 terbaiknya ya, 2 terbaiknya itu di 23 September, dan finalnya nih ya untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang tadi saya sebutkan itu tanggal 24 dan 25 September. Pengumuman pemenangnya nanti 2 hari kemudian, tanggal 27 September 2021. Oke, persyaratannya gimana nih? Persyaratan pesertanya. Video ini bersifat perorangan ya Bapak Ibu. Jadi ini videonya individu. Peserta diwajibkan memiliki akun Instagram, di mana satu akun hanya bisa mengirimkan satu video. Satu video aja nih, satu akun Instagram. Apabila satu akun didapati mengikuti lomba ini dengan lebih dari satu video, otomatis hanya satu video yang akan dinilai oleh Dewan Juri. Jadi kalau Bapak Ibu bikin tiga-tiganya tadi mungkin ya, yang dinilai hanya satu aja ya Bapak Ibu ya. Peserta wajib untuk follow di IG ya, IG-nya pengajar belajar. Boleh nanti di searching nih IG-nya pengajar belajar, pengajarbelajar.id ya, di Instagram Bapak Ibu semua. Mekanisme lombanya, cara lombanya seperti ini. Pendaftaran dan pengumpulan hasil video dengan mengisi form pendaftaran berikut. Nanti setelah ini akan ada barcode-nya. Ini linknya di bawah ini. Jadi Bapak Ibu waktu mengisi form pendaftaran ini dalam posisi sudah membuat videonya. Jadi waktu mendaftarkan ini langsung diupload videonya. Jadi mendaftar langsung disertakan dengan video yang sudah Bapak Ibu buat. Seperti itu. Mencantumkan link video via Instagram dan Google Drive di form pendaftaran link. Ya, link yang pendaftaran tadi yang saya sudah sampaikan itu ditaruh di situ, di di link pendaftarannya, link Instagram atau Google Drive Bapak Ibu. Terus yang ketiga, dari semua video yang telah dikumpulkan akan diseleksi 6 video seperti yang tadi di Instagram ya. 6 video terbaik di mana akan dipilih 2 terbaik dengan polling via IG. Serta pemenang akan ditentukan via polling yang terbuka untuk publik melalui Instagram Story yang akan berlangsung tanggal 24 dan 25 September tadi. Jadi Bapak Ibu boleh ajak teman-temannya semua yang mengikuti lomba ini ya. Bapak Ibu ajak semua teman-temannya, keluarganya untuk ikutan ini nih, voting ya, voting videonya Bapak Ibu. Gitu.
Lalu persyaratan tentang format videonya nih. Kriteria penilaian videonya itu 30%-nya kreativitasnya Bapak Ibu untuk membuat videonya. Lalu kesesuaian konten dengan tema, isi dari video Bapak Ibu tuh sesuai atau tidak dengan tema yang diambil dari pilihan 3 tadi. Lalu nilai atau pesan yang disampaikan. Nah, ini menjadi nilai yang tertinggi nih, 40% ya. Nilai dan pesan yang disampaikan. Penilaian juga dilihat dari banyaknya likes. Semakin banyak yang likes akan meningkatkan potensi untuk menang. Jadi tadi diajak lagi tuh teman-teman keluarga, tetangga-tetangga gitu ya, yang punya Instagram boleh diajak untuk likes video Bapak Ibu nih. Yang ketiga, juri berhak mendiskualifikasi dan membuat ketentuan lebih lanjut bila ditemukan pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku. Keputusan Dewan Juri dan Panitia dalam melakukan seleksi tidak dapat diganggu-gugat. Saya ingatkan kembali, videonya ini diupload sebelum tanggal 12, ya, sebelum tanggal 12 September. Jadi 11 September jam 11.59 malam, ya, itu batas pengumpulan terakhirnya. Nah, ini Bapak Ibu yang mau ikutan lombanya, syarat dan ketentuannya boleh dilihat di barcode ini. Sudah? Sudah di-scan? Oke. Nah, nanti minggu depan, minggu keempat ya, minggu terakhir, itu akan ada awarding untuk setiap peserta yang hadir dari awal minggu pertama sampai minggu keempat ya. Contohnya itu seperti misalnya Bu Stefani dipilih menjadi peserta terrajin, datangnya paling pagi, atau rajin mengumpulkan tugasnya paling pertama gitu ya. Nah, itu nanti akan ada awarding-nya gitu ya. Nanti akan ada hadiah-hadiah menarik juga nih ya dari awarding ini, penghargaan kepada Bapak Ibu yang kriterianya nanti kami pilih ya gitu. Nah, ini untuk minggu depan sesi terakhir kita ya, sesi keempat. Di minggu keempat itu judulnya masih algoritma dan struktur percabangan bersama Bapak Iqbal Farabi, Engineering Manager Gojek ya. Beliau ini bekerja di kantornya Gojek ya, Bapak Iqbal Farabi ini. Gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam sesi ketiga workshop pada pagi hari ini. Saya cek lagi sekali lagi di kolom chat box. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup sampai di sini. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya. Semoga materi pada hari ini dapat membantu Bapak Ibu semua untuk pembelajaran di kelas ya. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa kembali minggu depan. Salam